Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau mengangkat cerita misteri yang dialami oleh teman kita yang bernama si Randy. Nah, Randy ini adalah sebagai tukang kurir ataupun pengantar barang yang mana dia selamat dari maut ya guys ya. Selamat dari maut karena dia diselamatkan oleh wanita yang misterius. Dan siapa wanita itu? Kita akan dengerin aja ceritanya guys. Nama saya adalah Randy. Saya seorang pengantar paket atau bisa dibilang kurir dari salah satu perusahaan kurir yang berada di Indonesia. Saya memiliki kisah mistis selama saya menjalani profesi ini. Ini ketiga kalinya saya berjumpa dan ditolong oleh orang yang sama. Namun tidak pernah saya temukan bila saya mencarinya ataupun bertemu untuk sekedar berterima kasih. Kalau dicari, kita tidak akan pernah bertemu. Namun saat saya sedang kesusahan, dia selalu saja datang. Saya akan mulai bercerita mulai dari pertemuan saya terlebih dahulu. Waktu itu, paket hantaran saya masih kurang 2 lagi. Dan pada saat itu hujan turun deras sekitar pukul 7 malam. Saya lupa bawa mantel karena saya pikir malam itu tidak akan hujan. Ternyata hari itu tidak disangka-sangka, hari menjadi gelap setelah ba'da asar. Dan akhirnya hujan turun, mengguyur sampai pukul 7 malam. Saya pikir mau pulang, tapi nanggung, karena hanya 2 lagi. Sedangkan itu tidak jauh lagi, hanya berjarak 2 blok dari posisi saya. Karena hujan yang tak kunjung reda, saya putuskan untuk berteduh terlebih dahulu di sebuah kedai kopi, sekedar menghangatkan suasana dan untuk sebat ataupun merokok sebentar sambil menerangkan jalan pikiran. Ketika sedang berteduh, saya ditanya dengan yang punya warung, "Mas, kopi mau sekaligus gorengannya?" "Oh, ada ya. Boleh Mbak kalau begitu." Setelah ibu warung itu pergi, saya melihat seorang gadis yang seumuran dengan saya. Kisaran usia 23-an lah. Hanya saja wajahnya tidak begitu nampak jelas karena dia membantu kesibukan di dapur. Tak lama kemudian, datanglah gorengan yang saya pesan. Dan gorengan itu menjadi gorengan yang terenak pada waktu itu di mulut saya. Mungkin karena bawaan lapar. Setelah selesai dan akan pergi, saya akan membayar. "Oh, nggak usah mas, sudah dibayar sama Mbak Iren." "Iren?" dalam hati saya. Penuh tanda tanya, Iren siapa ya? Penjual itu tak menghiraukan gumaman saya dan langsung pergi saja. Lalu saya bilang spontan, "Okelah kalau begitu. Terima kasih." Lalu saya pergi. Ketika motor saya sudah jalan, saya melihat remang-remang di bagian spion saya. Seorang wanita keluar dari warung dan tersenyum begitu saja. Saya pun berlalu saja karena waktunya sudah mepet. Setelah 3 minggu, saya mendapatkan hantaran paket lagi ke arah tempat kedai kopi itu lagi, dengan alamat yang sama. Ini kedua kalinya saya mengerahkan kuda besi saya ke sana. Kalau sore nggak enak ngopi, jadi saya antar dulu paket yang lain. Biar paket yang terakhir di arah kedai kopi itu saja. Mungkin sekitar 2 jam saya muter-muter antar paket. Saya singgah terlebih dahulu di pom bensin untuk isi BBM. Dan saat itu antrinya cukup panjang. Ada bapak-bapak parubaya di depan saya yang ikut mengantri. Dia bilang begini, "Antar paket ya mas?" "Iya pak, sisa 1," kata saya. "Antar kemana emang mas?" "Daerah sini pak, belakang radio RRI." "Oh," katanya, tapi saya heran kok raut bapak itu berubah seakan kaget. Saya beranikan bertanya, "Memangnya kenapa pak? Kok bapak sepertinya terkejut?" "Enggak, seingat saya daerah itu sudah ditutup pasca kebakaran radio dulu." "Enggak pak," saya langsung menjawabnya.
Saya kemarin baru saja antar ke sana. Oh gitu ya. Ayo maju Pak, teriak mbak-mbak pengisi BBM. Bapak tersebut yang berbicara dengan saya tiba-tiba langsung pergi begitu saja, sembari menenteng motornya. Aneh banget bapak itu, kata saya dalam hati. Setelah selesai isi BBM, kupacu motorku agar cepat sampai ke rumah penerima paket. Sepulangnya sajalah baru mampir, biar agak lamaan ngopinya. Saya pun melewati jalan kemarin dan sudah terlihat kedai itu. Pas baru buka, saya berkata dalam hati. Tak lama kemudian, saya sudah sampai di depan pintu rumah pemilik paket terakhir. Dan seorang pembantu keluar menerima paket tersebut. Terima kasih ya mas. Iya bu, sama-sama. Itulah percakapan singkat saya kepada ibu penerima paket. Saya sudah tugas negara, saatnya ngopi dalam hati saya. Langsung saja kugas motor kesayanganku. Setibanya di sana, mas paket kopi hitam ya? Iya bu. Sebelum ibu pergi ke dapur, saya menanyakan sesuatu. Yang bayarin kopi saya waktu itu siapa ya? Oh, itu Mbak Iren. Lah, mas kan ke rumahnya setiap antar paket. Oh, ibu-ibu itu namanya Iren. Penjual kopi itu tertawa. Bukanlah mas, lalu pergi begitu saja. Selesai ngopi, ketika mau membayar, terjadi lagi hal seperti sebelumnya. Berapa bu? Sudah mas, sudah dibayar Mbak Iren. Iren ini siapa sih bu? Nanti mas tahu sendiri katanya. Makin puyeng saya. Siapa Iren ini? Jadi setelah selesai, saya langsung pergi untuk pulang ke rumah untuk mengistirahatkan badan yang sudah letih karena bekerja. Waktu di tengah jalan, arah pulang, saya ngelamun membawa kendaraan karena terus berpikir sambil bawa motor, hampir saja saya dibuat ayam geprek oleh sepur. Herannya, suara sepur itu sama sekali nggak kedengeran. Untungnya saya bisa ngerem tepat waktu. Pasca kejadian tersebut, saya duduk di trotoar dekat rel. Tiba-tiba ada suara dari arah belakang. Sudah 3 kali saya menyelamatkan kamu. Seketika saya mendengar suara itu, sontak saya melompat karena kaget dan takut. Ketika saya menoleh, itu adalah sesosok wanita yang berada di dapur kedai waktu itu. Loh, mbak kan yang di warung, kok bisa di sini? Lalu dia pun menjawab, kamu tahu tempat yang kamu antar paketnya yang terakhir? Iya, saya jawab. Kamu pernah lihat nama penerimanya? Iya, namanya Sukmawati. Lalu dia menyela omongan saya. Namanya adalah Irena Sukmawati. Saya adalah orang tersebut. Makin ngaco mbak ini lama-lama, kata saya. Lalu dia melanjutkan kembali. Kamu tahu kenapa kopi yang kamu minum sudah dibayar? Nggak tahu, jawab saya. Mungkin ada seseorang yang lagi baik hati. Bukan, dengan tegas ia berkata. Itu untuk menukar nyawamu. Makin ngaco mbak ini. Tapi kok saya nanggapinya sambil ketawa, ada rasa begidik juga. Karena ingat wajah bapak-bapak waktu isi minyak tadi sore. Tak berselang lama saya berdiri, saya seperti mendapat kilasan-kilasan masa lalu wanita dan tempat tersebut. Ternyata daerah tersebut dibangun di atas tanah kuburan dan asal-muasal tanah tersebut memanglah menjadi tempat penyimbang bagi daerah-daerah di dekatnya. Bisa dibilang paku buminya lah. Dan daerah tersebut selalu meminta tumbal bagi setiap siapa saja yang lahir Sabtu Kliwon. Astaga, kata saya. Seketika saya sadar, barulah wanita yang di depan saya menangis. Ternyata ia adalah tumbal itu juga. Dan ia sengaja menjaga saya karena tidak ingin saya menjadi yang selanjutnya. Dan dia mengungkapkan jika warung tersebut adalah sebuah portal dimensi alam lain, yang mana kalau diperhatikan banyak orang yang berlalu lalang, tapi hanya saya saja yang mampir dan bercakap-cakap.
Ibu penjual kopi itu sebenarnya adalah seorang siluman, tutur Mbak itu. Dan kami katanya adalah budaknya di dalam alam itu. Saya mendengarkan ceritanya membuat saya iba sekaligus takut. Ia hanya berpesan untuk menyampaikan kepada keluarganya untuk memutus ikatannya dengan meminta bantuan dari seseorang yang mumpuni soal keilmuannya dengan alam metafisika. Saya pun mengiyakan. Sebagai rasa terima kasih, saya langsung meluncur malam itu juga. Ketika akan menghidupkan motor, saya kaget. Ternyata bukan rem motor yang memberhentikan saya dari kencangnya kereta api, melainkan sebuah dahan kayu yang masuk ke dalam velg motor. Tanpa mengurangi waktu setelah saya bersihkan, langsung saya menuju ke alamat keluarga Mbak tersebut dan mengungkapkan serta menceritakan detailnya bagaimana kejadian yang saya alami. Ternyata dari awal saya telah diincar oleh makhluk-makhluk dari daerah tersebut. Dan untungnya ada seseorang Mbak yang telah membantu saya. Setelah saya selesai menceritakan kepada keluarga Mbak tersebut, akhirnya saya pamit pulang dan terasa perasaan lega. Dalam hati saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan begitulah kisah saya waktu diselamatkan oleh makhluk tak kasat mata.